video yang kemarin. Keren kan? Udah pada nonton belum? Kalau bisa belum, nonton dulu ya. Karena di video ini narasumbernya nggak kalah keren dengan narasumber yang di video kemarin. Jadi narasumbernya hari ini adalah anggota dari asisten lab konseling. Dan penasaran kan lab konseling itu apa? Jadi ayo kita kepoin. Halo Kak. Halo. Kak namanya siapa ya? Oke, nama saya ya, Ovita. Dwi Novita Anggariani, panggilannya Ovita. Kakak bisa kenalin nggak sih tentang lab BKI ini apa? Oke, pengenalan tentang lab BKI ya. Jadi kalau secara singkatnya aja, laboratorium konseling ini adalah sebuah wadah informasi dan layanan konseling serta mentoring atau bimbingan yang ada di IAIN Samarinda, seperti itu. Jadi lab konseling ini bisa menjadi wadah konsultasi buat mahasiswa atau siapa saja umum, karena ini untuk di Kota Samarinda yang ingin mengkonsultasikan berbagai permasalahan yang sedang dialami, seperti itu. Jadi mirip kayak kayak ke psikiater gitu ya? Cuman gini, ada sedikit perbedaan. Kalau misalkan konseling ini kan dia lebih ke mentoring, bimbingan. Jadi misal teman-teman lagi dalam masalah nih, masalah galau, bingung, misalkan masalah apa aja deh, masalah pendidikan, karir, keluarga, percintaan gitu. Misalnya masalah masalah percintaan gitu kan, lagi galau gitu kan, nggak pengen cerita gitu, pengen curhat tapi nggak tahu mau curhat ke siapa gitu. Terus pengen ada yang dengerin, tapi kadang kan kita sebagai orang bisa ya nggak percaya sama teman sendiri kadang kan. Terus atau kadang teman sendiri nggak punya waktu buat kita gitu, yang sampai kita tuh bingung pengen cerita ke siapa. Sedangkan yang namanya permasalahan itu nggak baik kalau selalu dipendam sendiri gitu. Nah, disinilah fungsinya lab counseling. Jadi ketika kalian merasakan keresahan dalam diri gitu kan, bisa dicurhatin ke lab counseling. Nggak sekedar curhat, tapi bisa dibantu menyelesaikan permasalahannya. Nah, kalau misalkan ke psikiater, itu dia lebih ke diagnosis penyakit gitu kan, terapi penyembuhan seperti itu. Misalkan ada gangguan-gangguan kejiwaan gitu kan, bisa diterapi atau diberi obat. Kalau di konseling ini jenisnya seperti bimbingan gitu, mentoring atau konsultasi gitu. Oke. Seperti itu. Oke, terima kasih. Nih buat teman-teman mahasiswa nih ya, buat The Kepo yang dengerin ini, yang lagi galau nih, bingung mau cerita kemana, bisa langsung hubungin lab BKI ya. Dan bisa dijelasin nggak sih Kak, struktur kepengurusan labnya itu gimana? Oke, struktur pengurusannya ya. Jadi di lab counseling ini dia ada pembimbingnya dari dosen kita juga, dosen Fuad, Ibu Diajeng Laili dan Bapak Randi Muhammad Gemilang. Kemudian beserta asisten lab counseling. Jadi asisten lab counselingnya kalau di angkatan kami ini ada 7 orang dan semuanya dari prodi BKI gitu. Dan itu saja. Jadi lab counseling hanya terdiri dari pembimbing dan asisten lab counseling gitu. Oke. Dan kegiatan di lab BKI ini ada apa aja sih Kak? Oke, kegiatannya hampir sama seperti lab-lab yang lain ya. Jadi kita itu kadang membuat kegiatan event-event gitu loh. Jadi ada kegiatan bulanan seperti monthly talk show, terus kita mengadakan seminar talk show gitu kan. Selain itu juga ada pelatihan seperti kayak pelatihan bahasa isyarat gitu. Ada kegiatan-kegiatan seperti kita kan ngadain kayak seminar gitu loh, dan itu internal dan eksternal. Jadi pernah ngadain di kampus, pernah juga di kafe-kafe seperti itu. Dan itu sebelum kita di pandemi ini itu rutin gitu, jadi kegiatan bulanan gitu. Tapi karena pandemi ini nggak menghentikan kegiatan juga. Kemarin kita sempat di Instagram Live dan juga Zoom Live gitu untuk
seperti kayak talk show, seminar, seperti itu. Nah, menurut kakak nih, yang membuat lab BKI itu beda dari yang lain itu apa? Beda. Entar, bedanya ini dari lab konseling lain atau dari lab mana? Maksudnya berbeda dari lab mana? Kan di FUAD ini banyak banget kan lab-lab. Ada. Nah, jadi menurut kakak nih, bedanya lab BKI sama lab-lab lain yang ada di FUAD itu apa? Tentu pasti kita beda karena dari ini ya, dari kegiatannya berbeda, visi-misinya beda, fungsionalnya beda gitu kan. Kayak misalkan Lab TV, misalnya kayak Kepoin Kampus nih, dia kan pasti tujuannya untuk memberi informasi lebih ini kepada mahasiswa tentang apa aja yang ada di kampus gitu. Nah, kalau kita dari Lab Counseling, ya ini tadi memberikan wadah informasi dengan adanya seminar-seminar, talk show, kita bisa sharing tentang konseling, tentang kepribadian seperti itu dan sebagainya, tentang materi-materi yang lebih untuk mengupgrade diri menjadi lebih baik lagi. Dan juga sebagai lab konseling ini sebagai wadah untuk layanan konsultasi, konseling kan, juga bimbingan gitu. Seperti itu ya. Jadi berbeda sekali ya dari, maksudnya kita kan kegiatan-kegiatan kita sudah berbeda, terus tujuan kita ya seperti itu. Berbeda. Nah, itu kan kalau dibandingkan dengan lab yang ada di FUAD ya, Kak. Kalau lab PKI IAIN Samarinda nih, lab konseling IAIN Samarinda dengan lab konseling lain, itu apa bedanya? Mungkin tujuannya sama ya, karena dimanapun tempat konseling itu pasti tujuannya sama, untuk membantu fungsional diri seseorang menjadi lebih baik lagi gitu kan. Sama, cuman mungkin perbedaannya ya itu kan dari kegiatan setiap lab kan pasti beda-beda ya, caranya mungkin beda-beda dan orang-orangnya di dalam pun berbeda-beda, tapi kalau secara tujuan mungkin semuanya sama sih. Lab counseling tujuannya untuk membantu orang lain gitu menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan seperti itu. Oke. Nah, boleh nggak sih Kak, selain Prodi BKI itu gabung di lab counseling? Lumayan sering ya, banyak juga yang nanya gitu kan. Boleh nggak sih teman-teman mahasiswa yang lain gitu kan dari Prodi lain mau gabung. Nah, kakak nggak tahu untuk kedepannya ya, tapi dari tahun sebelumnya dan di angkatan kakak ini, karena ini harus maksudnya memang punya basic di pengetahuan tentang konseling, karena nggak mudah kan kita mau konseling orang gitu kan. Kalau kita nggak ada ilmunya kan agak sulit, jadi harus paling tidak ada basicnya. Jadi untuk gabung di sini ya kemarin persyaratannya harus mahasiswa BKI, dan itu pun ada ini ya, batasan semesternya. Jadi untuk semester 3 ke atas baru bisa gabung gitu. Iya, dan bergabungnya pun itu harus pakai CV, harus ada interview segala macam. Kayak beneran mau masuk kerja gitu ya. Iya bener karena emang nanti setelah dari sini juga bakal dapat ini loh. Kayak sertifikatnya gitu loh. Jadi ya bener-bener belajar lebih mengasah skill kita dalam konseling gitu. Iya benar, biar nanti pas benar-benar terjun di masyarakat tuh udah nggak kaku gitu ya kan? Iya betul, ya, bener banget ya itu salah satu tujuan dari lab counseling gitu. Selama ini prestasi apa aja Kak yang pernah dicapai sama lab counseling? Kalau prestasi berbentuk kayak piala gitu mungkin kami belum ada ya di angkatan saya nih, nggak tahu di angkatan sebelumnya. Tapi kalau di angkatan saya kami melahirkan karya buku gitu. Jadi ini bisa dibilang prestasi nggak sih? Prestasi ya, karena pencapaian dong. Iya benar. Ya kan? Kita bikin buku nih, ada buku 6 kunci meraih kepribadian positif, yang mana ini penulisnya dari teman-teman asisten lab counseling. Terus kemarin juga ada buku micro counseling dan juga ada buku counseling dari dosen-dosen dan juga teman-teman asisten lab lainnya, seperti itu. Itu bukunya dijual bebas atau gimana Kak? Ini ada yang koordinator sih di kampus,
Jadi ada dari teman lab konseling, kalau mau beli bukunya bisa pesan ke dia. Terus nanti untuk pembayarannya sama Randi. Kalau mau langsung beli bisa ke fakultas. Kalau misalkan mau dari transfer gitu kan bisa dikirim, itu chat aja. Ada teman saya lab konseling, ada WA-nya, nanti saya kasih gitu. Kalau mau beli bukunya. Oke, siapa tahu kan yang nonton video ini pengen beli. Oh iya, boleh deh. Aku share nomornya nggak nih? Kalian promosi ya? Iya, promosi jualan. Aduh, Kak, setahu saya di FUAD ini kan juga ada yang namanya PIKR. Nah, PIKR dengan lab BKI itu satu naungan atau gimana? Atau beda? Oke, PIKR ya, PIKR. Pusat Informasi Konseling Remaja dan juga lab konseling. Ini sama atau beda nggak sih? Kayaknya semuanya isinya anak-anak BKI gitu kan. Kayaknya sama-sama orang konseling. Jadi kakak katakan ini berbeda. Kenapa berbeda? Karena PIKR ini adalah sebuah organisasi yang mana ini adalah organisasi yang dinaungi oleh BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang mana ini sebuah lembaga pemerintahan gitu. Berbeda sama lab konseling. Lab konseling ini dinaungi langsung oleh Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Jadi dinaungi langsung dari kampus kita gitu. Kalau tadi PIKR itu dinaungi oleh BKKBN yang kemudian bekerja sama prodi BKI. Makanya anak-anak PIKR pun juga dari prodi BKI gitu kan, tapi beda naungan gitu. Dan kalau lab konseling ini wadah untuk teman-teman konsultasi, benar-benar fokus banget buat teman-teman yang mau konsultasi tentang segala permasalahan problem yang sedang dialami. Dan ini nggak hanya mahasiswa loh, tapi sekota Samarinda gitu. Kalau kegiatannya itu juga beda apa sama, Kak? Beda. Beda juga. Beda, karena kalau lab kan bukan organisasi nih. Kalau PIKR ini dia organisasi nasional dia, jadi kegiatannya lebih luas. Jadi kalau teman-teman BKI itu pengen ikut organisasi ini, itu bagus banget juga sih, karena pengalamannya bagus juga gitu. Dan kalau ini untuk di kampus ya, kalau teman-teman mau gabung PIKR, misalkan dari prodi lain mau gabung PIKR, itu bisa sebenarnya, cuman mungkin nggak bisa kalau yang di kampus kita, karena memang dia kerja sama prodi kita kan. Nah, kalau PIKR ini kan dia organisasi keremajaan ya, jadi di mana-mana ada gitu. Kalau misalkan mau gabung yang di luar kampus itu juga banyak gitu. Dan tadi kakak bilang kan yang boleh ikut anggota lab PKI itu mulai dari semester 3 ke atas. Nah, ini udah mulai buka pendaftaran belum sih, Kak? Belum ada info sih, karena ini mungkin sebentar lagi ya, kayaknya mungkin sebentar lagi, karena ini kita masih fokus di PKL. Nanti kalau ada info-info pasti langsung di-share gitu untuk rekrutmen, karena kita sudah mau pergantian. Kakak semester berapa ya kalau boleh tahu? Semester 7. Jadi kemarin gabungnya waktu semester 5 tuh. Oh, gitu. Tapi udah jadi asisten lab ya, keren. Alhamdulillah ya, sedikit banyaknya ada pelajaran yang bisa diambil, pengalaman gitu. Oke deh, kalau gitu Kak, terima kasih informasinya. Semoga yang nonton video ini, terutama anak BKI ini, bisa terinspirasi buat gabung di lab konseling. Ya, semangat buat adik-adik selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Tuh, nanti ada open recruitment-nya buat yang mau daftar, ditungguin ya. Dan syarat utamanya harus dari prodi BKI, jadi selain BKI nggak boleh daftar. Oke? Jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.